Meskipun sudah merdeka, ada yang merasa bahwa praktik perpajakan di Indonesia tak jauh berbeda dengan tanam paksa. Namun, seringkali pemungutannya dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan tanpa dasar yang jelas. Banyak oknum di Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan posisi mereka untuk memeras wajib pajak. Tanam paksa gaya baru, oknum pajak memeras rakyat. Di masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia dipaksa untuk menyerahkan sebagian tanah mereka kepada pemerintah kolonial. Sistem ini dikenal dengan sebutan tanam paksa, di mana petani diwajibkan menyerahkan 20% dari tanah suburnya untuk kebutuhan pemerintah Belanda. Namun, kenyataannya, seringkali lebih dari itu, dengan tanah dan tenaga kerja yang dieksploitasi tanpa adanya imbalan yang adil. Hari ini, meskipun sudah merdeka, ada yang merasa bahwa praktik perpajakan di Indonesia tak jauh berbeda dengan tanam paksa. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, namun seringkali pemungutannya dilakukan dengan cara yang tidak transparan dan tanpa dasar yang jelas. Salah satunya adalah kasus yang menimpa UD Pramono yang dipaksa membayar pajak hingga 2 miliar rupiah. Meski akhirnya berkurang, tetap saja jumlahnya tetap tinggi, apalagi jika dihitung untuk 5 tahun ke depan. Di balik itu semua, banyak oknum di Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan posisi mereka untuk memeras wajib pajak. Seringkali mereka menetapkan nominal pajak tanpa data yang jelas, tanpa transparansi, dan tanpa penjelasan yang memadai. Wajib pajak, terutama pelaku UMKM, sering merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil dan terpaksa harus membayar lebih untuk menghindari masalah. Jika seorang wajib pajak mengajukan keberatan, mereka harus menghadapi biaya yang besar untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak yang ironisnya seringkali memiliki afiliasi dengan DJP itu sendiri. Lebih parah lagi, pengadilan pajak pun tak selalu independen. Hakim yang menangani perkara seringkali berasal dari pegawai DJP, menciptakan kesan bahwa proses hukum lebih berpihak kepada kepentingan institusi pajak. Rakyat Indonesia merasa seperti terperangkap dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk pembelaan yang adil, seperti pepatah Jawa, madep ngalor pajak, ngadep ngidul pajak. Rakyat merasa tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan pajak yang ditetapkan oleh otoritas. Namun, semua ini masih bisa diperbaiki. Reformasi dalam sistem perpajakan harus segera dilakukan. Pertama, transparansi harus ditingkatkan. Wajib pajak berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum dan data yang digunakan. Kedua, konsultan pajak harus beroperasi secara independen tanpa adanya pengaruh dari DJP. Ketiga, pengawasan terhadap praktik oknum di DJP harus lebih ketat. Dan terakhir, dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak. Pajak seharusnya bukan menjadi beban yang menekan rakyat kecil, seperti zaman tanam paksa Belanda. Sebaliknya, pajak harus menjadi alat untuk membangun negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan ekonomi yang adil bagi semua. Mari bersama-sama memperjuangkan sistem perpajakan yang lebih baik, yang benar-benar berpihak pada rakyat. Untuk membaca artikel lebih lanjut, kunjungi website getradius.id.